Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari penilaian persediaan dari data produksi PT Sena tahun 2016, yang pertama yaitu ada beberapa unsur biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, dan overhead tetap. Nah, untuk variabel dan absorpsinya, bahan baku langsung memiliki 50 variabel dan 50 absorpsi, tenaga kerja langsung 60 variabel dan 60 absorpsi, sedangkan overhead variabel yaitu 40 dan 40. Overhead tetapnya memiliki 0 variabel dan 40 absorpsi, sehingga total biaya per unitnya untuk variabel yaitu 150, untuk absorpsinya sebesar 190. Selanjutnya untuk mencari nilai persediaan, yaitu kita kalikan aja variabel persediaan akhir yaitu sebesar 2000, biaya per unitnya 150, untuk absorpsinya persediaan akhirnya 2000, sedangkan biaya per unitnya 150. Nah, jadi kita kalikan 2000 kali 150 yaitu sebesar 300.000, 2000 kali 190 sebesar 380.000. Itulah nilai persediaan akhir dari variabel dan absorpsi. Selanjutnya untuk mencari laba rugi biaya variabel, yaitu penjualannya sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya dikurangi beban variabel yaitu HPP dan penjualan variabel. HPP-nya 600.000, penjualan variabelnya 40.000. Nah, dari mana 600.000 itu? 600.000 yaitu dari beban penjualan dikurangi beban variabel. Nah, HPP-nya ini dari variabelnya sebesar 150. Nah, sedangkan penjualannya 4.000. Jadi kita kalikan aja 4.000 dikali 150, hasilnya 600.000. Selanjutnya kita jumlahkan 600 ditambah 40 sama dengan negatif 640. Selanjutnya 2 juta ini penjualan dikurangi 640, jadi margin kontribusinya 1.360. Selanjutnya dikurangi beban tetap overhead pabrik tetap yaitu sebesar 200.000, sedangkan penjualan tetapnya sebesar 100.000. Nah, jadinya 300.000. Jadi laba bersihnya yaitu 1.360.000 dikurangi 300.000 sama dengan 1.060.000. Itulah laba bersih dari biaya variabelnya. Selanjutnya laba rugi absorpsi penjualannya sebesar 2 juta dikurangi beban variabel yaitu HPP-nya sebesar 600.000. 2 juta dikurangi 600.000 sama dengan 1.400.000. Itu 1.400.000 itu laba kotor. Selanjutnya dikurangi beban tetap penjualan dan admin sebesar 300.000. 1.400.000 dikurangi 300.000 yaitu jadinya 1.100.000. Itu laba bersih dari laba rugi absorpsi. Saya Muhammad Robert Elfaus, NIM 19502102118, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 akuntansi bisnis. Saya akan mempresentasikan soal yang nomor 2, yaitu tentang buatlah laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dan absorption costing. Yang pertama itu mencari laba rugi variable costing. Pada 2014 penjualannya yaitu 1.500.000. Kemudian HPP variabelnya yaitu 1.050.000 dan penjualan dan admin variabel itu 450. HPP variabel ditambah dengan penjualan dan admin variabel yaitu hasilnya 1.500.000. Kemudian penjualan dikurangi beban variabel, hasilnya margin kontribusi yaitu 0. Kemudian biaya overhead pabrik yaitu 150.000, penjualan dan admin tetap yaitu 40.000. Jika dijumlahkan 150 ditambah 40.000 hasilnya 190.000. Lalu margin kontribusinya itu 0 dikurangi beban tetapnya yaitu 190.000, hasilnya yaitu negatif 190.000. Kemudian penjualan pada tahun 2015 yaitu 1 juta. Kemudian HPP-nya yaitu 700.000, penjualan dan admin variabel 300.000. HPP ditambah penjualan admin yaitu 700 ditambah 300 ya hasilnya 1 juta.
Kemudian penjualan dikurangi beban variabel. 1 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 0. Lalu dikurangi beban tetap. Beban tetapnya tadi yaitu sama pada tahun 2012 yaitu 190.000. Margin kontribusinya 0. Beban tetapnya 190.000, hasilnya negatif 190.000. Kemudian penjualan pada tahun 2016 yaitu 2 juta rupiah. HPP variabelnya yaitu 1.400.000, penjualan dan admin variabel yaitu 600.000. Jika ditambahkan HPP dan penjualan variabelnya 1.400.000 tambah 600.000, hasilnya 2 juta. Kemudian penjualan dikurangi beban variabel, hasilnya margin kontribusinya yaitu 0. Kemudian dikurangi beban tetapnya yaitu sama 190.000. Jadi margin kontribusi dikurangi 190.000, hasilnya negatif 190.000. Kemudian kita mencari laba rugi absorption costing. Penjualan pada tahun 2014 yaitu 1.500.000. HPP-nya yaitu 1.200.000. Penjualan dikurangi beban variabel 1.500.000 dikurangi 1.200.000, hasilnya 300.000. Kemudian dikurangi beban tetap, penjualan dan adminnya yaitu 190.000. 300 dikurangi 190.000, hasilnya laba bersihnya yaitu 110.000. Kemudian penjualan pada tahun 2015 yaitu 1 juta. HPP-nya yaitu 800.000. Penjualan dikurangi beban variabel 1 juta dikurangi 800.000, hasilnya 200.000. Kemudian dikurangi beban tetapnya yaitu 190.000. 200.000 dikurangi 190.000, hasilnya laba bersihnya yaitu 10.000. Penjualan pada tahun 2016 yaitu 2 juta rupiah. Dikurangi beban variabel HPP-nya yaitu 1.600.000. 2 juta dikurangi 1.600.000, hasilnya 400.000. Dikurangi beban tetap yaitu 190.000, 400.000 dan dikurangi 190.000, hasilnya 210.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam menghitung jawabannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.